Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afladira Ananta dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat atau UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan dengan asas desentralisasi. Bentuk pemerintah yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden. DR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Praktik sistem parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstitusional menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Kondisi tersebut mendorong presiden yang menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. 1. Daerah Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS. 2. Daerah Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin oleh Daud Beurel yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah kepresidenan di bawah provinsi Sumatera Selatan. 3. Daerah Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakan dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan PRRI atau Pemesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan. 4. Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. 5. Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venjo Samuel. Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat.
Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi dilakukan PRRI atau Pamesta. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.